Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Chris Wicaksono dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang makalah saya. Judul makalah saya adalah Greedy versus Backtracking, a comparative study of graph vertex coloring algorithms with C++ implementations. Jadi di sini saya akan membahas pertama mulai dari introduksi. Jadi secara sederhana sebenarnya graph vertex coloring adalah permasalahan pewarnaan simpul pada graf sedemikian sehingga tidak ada simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Dan permasalahan kedua adalah optimisasi warna-warna yang digunakan tadi. Selanjutnya kita akan membahas theoretical prerequisite-nya secara sederhana aja dan garis besar. Ingat kembali bahwa graf G bisa didefinisikan secara formal, yaitu pair of vertices and edges. Jadi V kapitalnya adalah himpunan vertex dan E adalah himpunan sisi. Dan E ini adalah subset dari pair di dalam V, yaitu U, V sedemikian sehingga U dan V ada di dalam himpunan vertex-vertex tadi. Kita juga melihat bahwa jika kita mempunyai loop ingat kembali bisa didefinisikan sebagai sebuah simpul E, yaitu pasangan U, U. Jadi vertex yang digunakan sama atau dia kembali ke dirinya sendiri. Di sini jika kita memiliki sisi seperti ini, otomatis permasalahan graph coloring kita untuk graph yang mengandung sisi seperti ini langsung gagal. Karena sesuai definisi kita tadi, berarti di sini U adalah tetangga dari dirinya sendiri. Dan jika ini terjadi, berarti kita tidak mungkin memiliki pewarnaan yang proper. Apa itu pewarnaan proper? Akan dijelaskan di bawah nanti. Jadi kita tidak mungkin memiliki loop, dan kita juga sebenarnya tidak ingin mengconsider sisi ganda, karena di dalam pewarnaan untuk edge coloring problem ini bisa menyebabkan masalah. Walaupun di graph vertex coloring ini bukan menjadi masalah, tapi untuk edge coloring ini akan beda cerita, sehingga kita tidak akan juga mengconsider sisi ganda. Sehingga mulai dari sekarang jika graph G didefinisikan di dalam makalah ini, kita akan asumsikan sebagai graph sederhana. Secara formal, graph sederhana adalah sebuah graph tak berarah yang tidak mengandung loop dan juga tidak mengandung sisi ganda. Akibatnya untuk setiap elemen di dalam himpunan sisi-sisi tadi, kita akan mempunyai unordered pair lah. Bukan pair lagi karena kita memiliki undirected graph. Jadi kita bisa melakukan pair unordered pair saja, yaitu U, V. Karena pastinya ada U, V dan V, U. Jadi lebih baik jika kita menggunakan unordered pair. Di sini juga ada definisi path dan cycle yang saya tidak akan bahas terlalu dalam. Di sini juga sebenarnya permasalahan graph coloring ini bisa didefinisikan secara formal. Misal kita diberikan sebuah graph G, yaitu pasangan V, E seperti tadi. Tujuan dari graph vertex coloring adalah mewarnai setiap vertex V di dalam himpunan-himpunan vertex tadi dengan sebuah warna C, V, anggota dari C kapital, yaitu label-label warna yang ada, yaitu dari 1, 2, hingga K. K ini akan didefinisikan di bawah nanti. Sedemikian sehingga untuk setiap sisi U, V, warna untuk endpoint-nya berbeda. Jadi U, V ini tidak mungkin memiliki warna yang sama karena mereka adalah tetangga, ya kan. Yaitu lebih formalnya color dari U bukan color dari V. Lalu tugas kita selanjutnya adalah K tadi, bilangan K tadi ini harus diminimalisasi. Kita definisikan clash sebagai situasi ketika ada adjacent vertices, vertex yang bertetangga, sedemikian sehingga ada sebuah sisi juga di antara mereka yang memiliki color yang sama, atau basically violation
dari rule yang ini. Jadi ini adalah clash. Jadi coloring ini kita bisa sebut sebagai proper. Jadi proper jika tidak mengandung clashes. Jika setidaknya ada satu clash, maka kita sebut improper. Di makalah ini, coloring akan selalu refer ke proper coloring. Karena jika tidak proper, berarti graph vertex coloring kita sudah gagal, ya kan? Kita definisikan juga graph G itu k-colorable jika ada sebuah proper coloring dari G yang menggunakan hanya maksimum K warna berbeda. Lebih ketat lagi kita bisa definisikan k-coloring, yaitu pewarnaan graph yang menggunakan exactly tepat K warna. Selanjutnya kita juga bisa definisikan permasalahan dari graph coloring sebagai partitioning problem. Jadi sebenarnya kita bisa definisikan permasalahan ini menjadi partisi ke beberapa himpunan berbeda. Lebih tepatnya jika menggunakan K warna berarti menjadi K himpunan yang berbeda. Dan ada sebuah kelas. Kelas adalah himpunan dari himpunan yang berisikan himpunan tadi. Dan di sini ada 3 properti yang harus kita penuhi untuk kelas S ini untuk menjamin sebuah proper coloring. Di sini sebagai contoh kita bisa langsung lihat di bagian kanan adalah partisi dari figur 1. Di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita bisa lihat dulu, tapi di sini berarti K sama dengan 3 karena ada 3 himpunan, yaitu himpunan pertama menggunakan warna biru gelap, himpunan kedua menggunakan warna biru muda, dan himpunan terakhir menggunakan warna oranye. Di sini berarti partisinya sudah proper. Kita dari tadi juga menyebutkan bilangan K berkali-kali tetapi tidak pernah mendefinisikannya. Jadi apa itu sebenarnya K? K adalah bilangan kromatik atau bilangan paling minimum agar tetap masih ada K coloring. Jadi di sini agar tetap ada K coloring, jika G masih memiliki K coloring, maka K ini bisa kita minimisasikan dan yang paling minimum itu adalah chromatic numbernya. Di sini biasanya dinotasikan dengan C dari G sama dengan K. Selanjutnya kita bisa melihat dari figur 1 tadi. Ini contoh perwarnaan yang proper tree coloring. Jadi menggunakan 3 warna beda, 3 warna yang berbeda di sebuah graf dodecahedron. Tadi di sini kita bisa lihat juga partisinya. Selanjutnya kita akan membahas apa computational complexity dari graph coloring itu sendiri. Sebenarnya seberapa susah sih mewarnai graph. Secara umum jika kita melakukan brute force untuk K warna, kita akan menguji misal K warna ya. Jika kita menguji K warna, maka akan ada K pangkat N assignment yang bisa kita consider. Di sini K pangkat N ini tentunya belum optimal, bisa kita optimisasikan dengan banyak cara dan observasi, tetapi memang at worst pasti big O N pangkat N, di mana N tadi adalah ukuran dari vertex himpunan V kapital. Jadi ini himpunan V kapital, kardinalitasnya adalah N. Jadi di sini big O N pangkat N atau eksponensial, sehingga memang ini sangat buruk jika melakukan brute force. Di sini juga menggunakan diskusi yang saya baca di buku Lewis. Di sini ada beberapa optimisasi yang bisa kita lakukan, terutama merubahnya menjadi permasalahan problem partisi seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Ini memang permasalahan graph coloring ini sering diekuivalenkan dengan permasalahan partisi dari himpunan-himpunan, dan kita hanya tertarik dengan banyaknya cara untuk membuat kelas-kelas yang proper.
Dan ternyata banyaknya cara bisa kita gunakan menggunakan bilangan Bell numbers. Di sini tidak akan saya terlalu bahas lebih lanjut. Tetapi walaupun kita bisa melakukan observasi tersebut, memang tetap at worst big O and pangkat N. Dan permasalahan graph coloring ini terkenal sebagai NP complete, yaitu tidak ada algoritma yang bisa yang efisien dalam polynomial time yang juga memberikan solusi yang eksak. Untuk itu peneliti biasanya menggunakan aproksimasi dan algoritma heuristik. Jadi apa itu algoritma heuristik? Yaitu algoritma yang melakukan trade-off antara jawaban yang paling baik dan kompleksitas waktu yang digunakan. Maksud saya adalah kita bisa melakukan trade-off antara time complexity dan bilangan kromatik yang dihasilkan dari algoritma ini. Jadi secara penggunaan di lapangan memang heuristik jauh lebih baik daripada brute force atau cara backtracking nanti yang memang at worst masih exponential time complexity-nya. Jadi nanti kita akan explore 3 algoritma utama. Yang pertama kita akan mulai dari backtracking. Backtracking ini adalah cara brute force, tetapi di dalam sense graph coloring problem sebenarnya ini bukan brute force alami, karena backtracking itu bisa memotong sebuah cabang yang tidak mungkin lagi. Jadi ini lebih cepat sedikit dibandingkan brute force. Brute force consider semua posibilitas, tapi backtracking jika sudah menemukan satu saja sudah cukup. Di sini bisa dibaca algoritmanya. Tidak akan saya bahas lebih lanjut. Di sini juga ada implementasinya. Dan di sini kita bisa masuk ke dalam basic greedy. Basic greedy ini idenya sederhana. Misal kita diberikan sebuah permutasi order untuk kita mewarnakan, maka kita akan mulai dari yang pertama hingga terakhir di fix order dulu. Jadi order kita untuk permutasi ini sudah pasti. Jadi kita dari kiri ke kanan kita warnai terus menerus sampai semua sudah diwarnai. Dan untuk setiap vertex yang kita akan warnai, kita akan melakukan color dari vertex sekarang dengan J, di mana J adalah label terkecil untuk warna yang belum ada di neighbor dari V itu sendiri. Jadi kita berusaha untuk meminimalkan J. Tetapi di sini ada konsekuensinya, yaitu basic greedy jika memang diberikan order yang buruk, maka hasilnya untuk bilangan kromatis yang digunakan juga sangat buruk. Karena nanti bisa dilihat contohnya ada di crown graph. Jadi di sini dia menggunakan struktur lokal. Jadi tidak melihat ke masa depan atau tidak melihat struktur globalnya apa yang akan terjadi. Jadi hanya greedy. Jadi untuk di lokal ini dia akan mewarnai sesuai keadaannya yang sekarang. Di sini implementasi dari C++-nya, dan time complexity-nya ternyata memang jauh lebih cepat, tidak eksponensial, bahkan hanya linear OV plus E. Di sini kita bisa melihat contoh untuk crown graph. Jadi crown graph ini adalah sebuah graph bipartite dengan penghilangan perfect matching. Perfect matching di sini adalah jika ada sebuah sisi untuk himpunan lawan, himpunan satunya, dan semuanya dihubungkan sisinya untuk setiap vertex yang ada di himpunan lawan. Tetapi di sini kita kurangkan satu yang tepat ada di depannya sehingga mengurangi perfect matching. Inilah yang disebut sebagai crown graph. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini tidak optimal karena menggunakan 3 warna. Sedangkan kita sudah tahu bahwa graph bipartite pastinya bisa diwarnai dengan 2 warna saja, seperti konfigurasi yang ini. Pewarnaan seperti ini bisa kita achieve dengan order yang buruk untuk greedy, yaitu jika kita menggunakan ordernya B, E, D, F, A, C. Jika kita lihat B, kita mulai dari sini, kita warnai misal warna 1,
yaitu merah. E belum ada tetangga yang diwarnai, jadi kita bisa mewarnai warna 1 juga, yaitu merah. D, jika D karena sudah bertetangga dengan warna 1, pastinya kita memilih warna 2. Misal warna 2 adalah warna hijau itu. Lalu kita ke F juga bertetangga dengan B, maka kita warnai dengan warna 2, yaitu hijau. A, karena A sudah bertetangga dengan E yang sudah diwarnai dengan warna 1, dan F yang sudah diwarnai dengan warna 2, kita menggunakan warna 3, yaitu biru. Lalu di sini C juga kita warnai dengan biru. Di sini tidak optimal, karena kita memang bisa mewarnai hanya dengan 2 warna seperti pada figur 4. Selanjutnya kita masuk ke Desatur algorithm. Di sini Desatur adalah singkatan dari degree of saturation. Dan ini adalah versi lebih pintarnya dari greedy, karena kalau greedy kan tadi sudah fixed order, kalau Desatur bisa melakukan reshuffle secara dinamis untuk pewarnaan yang akan dilakukan. Jadi permutasinya tidak fix. Sedangkan kita malah justru melakukan ordering terhadap saturasi dari sebuah vertex yang ada. Jadi kita pilih yang saturasinya paling tinggi, dan kita jika ada tie atau saturasi yang sama, kita urutkan lagi berdasarkan degree-nya. Nah, di sini saturasi didefinisikan sebagai banyaknya warna yang muncul di neighborhood dari vertex itu. Warna berbeda ya, different colors. Di sini memang cukup panjang implementasinya, jauh lebih susah dibandingkan dengan greedy maupun backtracking. Dan di sini karena ada reshuffle dinamis tadi. Nah, di sini jika kita menggunakan set data structure dari C++ standard template library, kita ternyata bisa mendapatkan time complexity sebesar big O V kuadrat ditambah E log V, di mana V adalah ukuran dari set of vertex tadi dan E adalah ukuran dari set of edges. Selanjutnya kita akan masuk ke metodologi comparative study kita. Jadi di sini saya menggunakan environment kompilasi menggunakan optimisasi O2 menggunakan G++, dan semua source code di makalah ini termasuk implementasi tadi dan juga benchmarking drivers dan generator dari graph random ada di dalam GitHub saya, bisa diakses di sini. Dan di sini ada beberapa graph yang akan kita uji, yaitu yang pertama random graph menggunakan model Erdős-Rényi. Jadi ini digenerasi menggunakan GNP model, di mana N adalah banyaknya vertex dan P adalah probabilitas pembentukan sisi dari vertex-vertex yang ada. Selanjutnya kita juga akan menguji square grid graph, yaitu sebuah graph yang merepresentasikan lattices point di bidang Cartesius. Di sini ukurannya adalah kotak, jadi n kali n. Lalu kita juga akan menguji bipartite graph, yaitu graph yang bilangan kromatiknya adalah 2, dan complete graph yaitu graph yang bilangan kromatiknya tepat n warna. Dan juga crown graph seperti contoh yang tadi, untuk menguji apakah greedy memang gagal atau tidak. Di sini untuk setiap graph kita ada beberapa ukuran, dan untuk setiap graph kita akan uji 1001 kali, di mana pengujian pertama akan di-ignore karena itu adalah warm up untuk cache-nya, dan ini biasanya memang untuk iterasi pertama itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan iterasi 2 sampai yang 1000. Jadi metrik apa yang akan kita gunakan? Kita akan melihat 2 main karakteristik dari algoritma-algoritma yang ada, yaitu execution time dan number of color used.
Jadi di sini kita langsung masuk saja ke result dari eksperimen yang sudah saya uji. Semua data ini ada di GitHub saya. Di sini pertama untuk yang random graph oleh Erdos Renyi, kita bisa melihat hasilnya. Pertama tapi kita perhatikan dulu bahwa untuk random graph ini saya menggunakan P-nya 0,2 dan ukuran-ukurannya adalah 5, 25 dan 100. Implementasi generator dari random graph ini semuanya saya gunakan dari Boost library. Bisa dilihat cara penggunaannya nanti. Di sini hasilnya kita bisa melihat bahwa sudah diduga untuk graf kecil yang hanya menggunakan 2 warna karena bilangannya kromatiknya sangat rendah. Backtracking memang paling unggul. Lalu basic greedy ada di second place karena kompleksitasnya lebih cepat. Desatur paling lama karena memang dia berat. Tetapi untuk N sama dengan 25 ini semua sudah langsung berbeda. Hanya dengan 4 warna saja backtracking menggunakan waktu dengan lama segini. Lalu greedy lebih baik daripada desatur, dan desatur ada di urutan kedua. Tetapi kebetulan di sini basic greedy juga memiliki warna yang 4 saja, jadi ini masih bisa dibilang baik. Untuk backtracking untuk N100 di sini sudah invisible. Saya tidak akan melakukan pengujian waktu karena ini saya coba lebih dari 1 menit. Dan memang secara teori ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan lebih tua dari usia alam semesta ini. Jadi untuk basic greedy di sini waktunya masih lumayan baik dan desatur sudah sangat besar ya. Tetapi kita bisa lihat trade off-nya di sini, color use. Di sini desatur lebih minimal dan basic greedy lebih tinggi. Untuk square grid, uniknya di sini performa desatur paling buruk, baik secara warna maupun waktu. Ternyata desatur memang tidak baik digunakan untuk square grid. Karena ternyata backtracking adalah yang paling unggul dibanding 3 algoritma tersebut. Di sini basic greedy ada di urutan kedua. Dan warnanya konsisten 234, 234, 234. Lalu kita juga punya untuk bipartite graph. Warna yang digunakan kebetulan semua pass dengan baik, bahkan basic greedy juga bisa melihat bahwa ini hanya menggunakan 2 warna. Tetapi secara time complexity, basic greedy jika sudah sangat besar memang lebih unggul dibandingkan backtracking. Bisa dilihat di sini. Dan desatur di semua kasus paling buruk karena memang time complexity-nya sangat besar. Jadi di sini desatur lagi-lagi tidak cocok seperti pada grid graph. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke complete graph. Di complete graph kita bisa melihat bahwa backtracking itu sudah invisible untuk N yang sangat besar. Jadi N lebih besar dari sama dengan 25 juga sudah tidak bisa dilakukan di bawah 10 di bawah 1 menit. Di sini color use-nya kebetulan semua bisa baik, yaitu menggunakan bilangan kromatik dari memang complete graph yaitu N. Jadi di sini N menggunakan chromatic number yang baik. Di sini juga kita bisa lihat bahwa desatur ukurannya sudah sangat buruk untuk complete graph. Jadi di sini basic greedy 250.000 dan desatur sudah 7 juta. Di sini penggunaan desatur juga kurang baik dan justru basic greedy lebih unggul. Selanjutnya kita akan masuk ke crown graph. Dan lagi-lagi crown graph ternyata basic greedy tetap berhasil menggunakan bilangan kromatiknya. Jadi pewarnaan kebetulan tidak menggunakan ordering yang buruk. Di sini kita bisa lihat bahwa memang basic greedy lebih unggul dibandingkan desatur
Tetapi backtracking lagi-lagi untuk bilangan kromatik yang hanya menggunakan 2, backtracking bisa diandalkan. Di sini bisa dilihat bahwa hanya 19.600,2 nanosecond. Bisa dilihat bahwa kita memiliki conclusion kita, yaitu backtracking itu memberikan chromatic number yang memang benar chromatic number untuk sebuah graf, tetapi sangat lama secara time complexity. Dan basic greedy itu cepat, tetapi kadang jika diberikan vertex ordering yang salah akan memberikan chromatic number yang sangat buruk. Lalu desatur memberikan keseimbangan antara pewarnaan yang digunakan dan waktu yang digunakan. Sekian presentasi saya, terima kasih.